memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidup. Tiada terukur betapa besar kasihmu Tuhan, dan sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau baik di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang sangat baik. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan tahan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu berikan kasih itu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Kami bersyukur. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau disenangkan dengan pujian kami. Biar Kau disenangkan dengan sembah kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Katakan haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
berikan bagi kami Tuhan. Kau berikan untukku dapat melihat bahwa rencanamu yang indah, indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin, amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Amin, Kau segalanya di hidup kami. Oh, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, Memuliakanmu, Bapa dan Raja. kami mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu yang jadi di dalam setiap hidup kami. Biar kami Tuhan, anak-anak teens-Mu Tuhan, tetap berpaut kepadamu, bahkan hari demi hari Tuhan hidup kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Senantiasa memuji dan memuliakan Engkau seperti yang kami buat saat ini Tuhan. Ini kerinduan kami, biar setiap kami Tuhan selalu dan selalu mau dekat dengan Engkau, memuji menyembah-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Senantiasa menaikkan syukur kami sebab betapa baiknya Engkau bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Engkau yang selalu hadir Tuhan di dalam setiap hidup kami, khususnya di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu Yesus yang kami muliakan Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sucikan, kuduskan kami semua. Terlebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja saat ini Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hanya firman-Mu saja yang disampaikan Tuhan pada saat ini. Sebab hanya firman-Mu yang dapat menuntun hidup kami, menguatkan kami untuk kami boleh menghadapi kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau masih ada kuasa kegelapan Tuhan, kami tolak semuanya. Segala roh intimidasi yang melemahkan setiap kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan biar hanya Roh-Mu saja Tuhan yang ada bersama dengan kami. Melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita semua sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua pemuji penyembah Tuhan. Ya. Shalom buat semua anak-anak Petra Teens ya, yang dimanapun kalian berada saat ini. Mungkin kalian sedang ada di rumah, tetapi tetap kita selalu hidupnya kita bawa kepada Tuhan. Kita mau terus dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan seperti doa saya tadi. Bahwa biar ini menjadi kerinduan kita semua bahwa sekalipun kita masih muda, bahkan mungkin orang masih menganggap kita masih kecil ya. Tetapi saya mengatakan saudara sudah remaja ya. Saudara seharusnya sudah lebih dan lebih lagi untuk mau dekat dengan Tuhan, mau kenal Tuhan. Ya, khususnya melalui ibadah-ibadah sekalipun adik-adik ada di rumah, tetapi pastikan bahwa hati, roh adik-adik itu siap ya. Untuk selalu mau diisi dengan kebenaran, selalu mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah pada sore hari ini Kylie sangat bersyukur ya boleh kembali memberikan ya sedikit sharing tentang firman Tuhan. Ini merupakan satu sukacita yang sangat besar ya, karena dengan begitu banyaknya Kylie mengikuti generasi demi generasi, dan puji Tuhan sampai hari ini Kylie masih mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ya, di tengah-tengah generasi yang sekarang dalam kondisi yang kita hadapi hari-hari ini ya. Saat-saat kondisi keadaan yang tidak begitu mudah ya. Situasi yang membatasi kita semua, beda dengan yang lalu. Yang lalu ya kita semua adik-adik kita semua bebas mau ke sana kemari, bahkan kita ibadah berkumpul sama-sama, setelah ibadah kita jalan sama-sama. Tetapi hari-hari ini kita dibatasi dengan situasi dan keadaan ini. Tetapi sekali lagi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa beribadah ya kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu ini, Tuhan masih memberikan fasilitas, Tuhan masih memberikan apa saja yang hari-hari ini kita dapatkan. Dan ini yang membuat kita harusnya dengan keadaan ini kita harus semakin lebih daripada generasi yang lalu. Kenapa? Karena kita dapat kasih karunia ini. Yang lalu tidak dapat kasih karunia ini. Memang sepertinya kasih karunia ini berat. Ya, tetapi saya mau bilang, kalau kita bisa jalani ya keadaan ini, kita bisa terobos ini dan kita bisa melewati ini ya bersama dengan Tuhan pastinya. Saudara, saya mau katakan buat adik-adik, ini generasi yang luar biasa ya, karena kita akan merasakan, kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Nah, hari ini satu tema yang sangat luar biasa ya buat kita semua, tema tentang Bapa ya. Lebih tepatnya lagi Kylie akan sharing tentang Bapa kita di surga. Ya, bukan Bapa jasmani tetapi Bapa kita di surga. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat ngikutin ibadah teens dan banyak hal dalam ibadah teens kita diajarkan ya, dan beberapa minggu yang lalu diajar tentang bagaimana cara mengenal Tuhan, bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah Bapa kita. Ya, di situ kita diajarkan cara mengenal Allah melalui ayo baca firman ya. Sering-seringlah baca firman, memuji menyembah Tuhan. Bahkan cara yang lain yaitu dengan kita melewati hidup kita ya, punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan di situ kita mengenal siapa Allahnya kita, siapa
Allah Bapa yang kita sembah, ya. Dan pada saat ini kembali Kak Eli akan share sedikit tentang Bapa kita di surga. Nah, kalau kita berbicara tentang Bapa kita di surga, ada satu perumpamaan yang sering sekali kita dengar, bahkan mungkin adik-adik juga sudah tahu. Ini cerita dari waktu zaman Petra Kids, mungkin adik-adik sudah terima firman Tuhan ini. Kita buka dalam Lukas 15, ya. Lukas 15 itu ayatnya itu sangat panjang, ya. Ayat 11 itu sampai ayat 32. Nah, Kelly akan coba bagi, ya, seberapa saya yang bisa, karena kita juga dibatasi waktu, ya. Kita mulai daripada ayat 11, ya. Judulnya di sini perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Pastinya adik-adik semua sudah tahu sekali ini, ya. Tahu ceritanya, sering baca ini. Tetapi izinkan Roh Kudus untuk hari ini bagi hal yang lain mungkin yang kita bisa dapati, karena dari kisah perumpamaan ini ada banyak hal yang kita bisa dapatkan, ada berkat-berkat yang bisa menuntun hidupnya kita, karena khususnya buat tema kita, ya, tema dalam gereja kita, Gereja Petra itu restoration, ya, tentang pemulihan, ya, buat umat Tuhan dalam pengembalaan gerejanya kita. Tidak terkecuali juga, ya, buat Petra Teens. Saya percaya bahwa pemulihan Allah sedang terjadi buat kita semua, ya. Dan sore ini khusus buat anak-anak teens. Saya pastikan bahwa kita semua akan direstorasi, kita akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan, ya. Dan mari kita sama-sama belajar tentang ini. Dengan cepat saya coba baca ayat satu persatu dan kita sama-sama akan mengerti apa yang Roh Kudus mau. Nah, di sini judul perikop cerita ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ayat 11 di sini dikatakan begini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12 kita baca. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, saya jelaskan dulu sebelum saya lanjut. Nah, dalam cerita ini ada seorang bapak, ya, punya 2 anak. Nah, yang bungsu ini tiba-tiba dia datang kepada bapaknya. Ini bapaknya ini bapak yang kaya, ya, mempunyai harta banyak, dan yang bungsu ini tiba-tiba datang sampainya, bilang, "Bapak, kasih dong harta yang memang bagian saya." Biasa, ya, kalau orang tua itu dia mempunyai harta dan dia sudah menyiapkan harta buat anak-anaknya. Dan ini dia mempunyai 2 anak, jadi dia sudah siapkan harta peninggalan nanti, ya. Pada saat waktu dia mungkin mau dipanggil Tuhan, ada yang dia simpankan buat anak-anaknya. Tetapi si bungsu ini belum apa-apa dia sudah datang kepada bapaknya. Bapaknya masih sehat, bugar, masih kuat. Dia datang kepada bapaknya dan dia mengatakan, "Bapak, kasih saya harta yang memang itu bagian saya." Perhatikan baik-baik adik-adik. Baca ayat 12 pelan-pelan. Makanya adik-adik nanti, adik-adik baca dari ayat 11 dan sampai habis, adik-adik baca pelan-pelan. Dan sebelum baca berdoa, datang sama Tuhan, katakan, "Roh Kudus, tuntun saya mengerti ayat ini." Dan Roh Kudus akan memberikan hikmat. Nah, di ayat 12 ini, kalau adik-adik baca, waktu anak ini minta, saat itu juga kalau kita baca di sini katakan, lalu waktu anaknya sudah minta, dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan. Perhatikan baik-baik. Bapa kita di surga lebih daripada, ini perumpamaan Bapa jasmani. Tetapi Bapa kita di surga lebih daripada ini. Bapa jasmani saja waktu kita minta sesuatu sebagai anak, Bapa jasmani itu di sini diceritakan langsung memberikan. Wow, Kak Eli adalah juga sudah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi Kak Eli sudah tahu rasanya bagaimana menjadi Bapa jasmani. Dulu waktu Kak Eli belum jadi orang tua, belum jadi bapak, waktu masih jadi anak, waktu meminta sesuatu dan tidak dapat dari orang tua, Kak Eli juga mungkin seperti adik-adik, mungkin kecewa. Sekek ini bapakku, saya minta sesuatu saya tidak dikasih. Perhatikan baik-baik adik-adik, tidak ada seorang bapak pun yang punya hati untuk sekek, untuk pelit, ya, kepada anak-anaknya.
Kalau Bapak yang normal ya, Bapak yang kita harus tahu keadaannya. Kalaupun mungkin saat itu dia belum langsung menjawab, memberi apa yang kita minta, kita harus tahu dulu kondisinya bagaimana. Tetapi yang Kak Eli tahu karena Kak Eli sudah jalani hidupi saat ini menjadi seorang bapak. Waktu seorang anaknya Kak Eli minta sesuatu, yang pastinya hati seorang bapak itu selalu mau memberi. Itu bapak jasmani, terlebih bapak di surga. Ada satu ayat yang saya bisa bagi ya pada kita semua. Kita coba buka dalam Efesus 3 ayat 20. Dalam Efesus 3 ayat 20, ini Bapa kita di surga. Begini bunyinya, Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan, bagi dia Bapa kita di surga yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi melalui ayat Efesus 3 ayat 20 ini dikatakan bahwa Allah Bapa kita itu dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Tuhan bisa memberikan jauh lebih banyak. Kenapa? Sebab dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi anak-anaknya. Kalau adik-adik tahu bahwa adik-adik adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kak Eli katakan, Bapa di surga sangat mengasihimu. Engkau adalah anak-anak kekasih daripada Allah Bapa di surga. Engkau sangat dikasihi. Apa saja yang engkau minta, jauh dari apa yang engkau minta Tuhan sediakan. Bahkan satu ayat lagi ya, ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Kita agak lebih baca ayat di sini. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau adik-adik adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau mungkin butuh sesuatu. Betul kita harus minta kepada orang tua jasmaninya kita. Tapi mari sebagai anak Tuhan, kita memulai dengan hal yang baru. Kita datang dulu kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa harus datang dulu kepada Allah Bapa di surga? Karena Allah Bapa di surga yang memiliki seisi dunia ini. Bahkan orang tuanya kita, pekerjaan orang tuanya kita, berkat bisnis orang tuanya kita, itu juga dari Allah Bapa di surga. Jadi mari datang pada sumbernya dulu, berdoa Tuhan, ceritakan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Setelah itu baru adik-adik datang pada orang tua jasmani. Dan dengarkan baik-baik, firman-Nya mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, hatinya kita, ternyata Allah Bapa di surga sudah menyediakan itu bagi kita. Wah, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah Bapa yang luar biasa baik, Allah Bapa yang sangat mengasihi kita semua. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau punya sesuatu, datang kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dan nantikan jawaban daripada Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu adik-adik harus tahu juga, karena kadang-kala kita meminta, itu Kak Eli ngomong teori, tapi hari ini saya meminta, saya tidak pernah dapat sesuatu. Dengarkan baik-baik, jawaban doa dari Tuhan itu. Ada yang iya seperti ini tadi, waktu anaknya minta langsung diberi. Ada mungkin juga yang dikatakan tidak. Kenapa tidak? Karena Allah lebih tahu jelas dalam hidupnya kita. Dia sudah tahu bahwa engkau belum tepat untuk dapat itu. Dan ada juga jawabnya mengatakan tunggu dulu. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Ya, karena mungkin saat ini sekali lagi kita belum tepat untuk dapatkan hal itu. Jadi waktu kita meminta sesuatu dan belum, tetap saja beriman. Kalau itu memang menjadi kebutuhan adik-adik, itu tepat buat adik-adik, aminkan, Tuhan pasti menjawab. Pegang dua ayat ini, ya. Jauh dari apa yang pernah adik-adik lihat,
belum pernah didengar, belum pernah timbul dalam hati adik-adik, Tuhan sudah sediakan, itu janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua tadi ya, di ayat yang kedua dikatakan dalam Efesus 3 ayat 20 ya, jauh lebih banyak ya Allah dapat melakukan daripada yang kita doakan, daripada yang kita minta. Jadi sekali lagi, kalau adik-adik punya sesuatu, mari datang kepada Tuhan dengan iman dan percayamu. Dan Tuhan akan mendengar setiap doamu, setiap permohonanmu. Nah, adik-adik, banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari hal ini. Ya, adik-adik boleh baca kembali, saya tidak perlu baca lagi karena kalau baca terlalu panjang. Tetapi kalau kita tahu ceritanya, waktu si bungsu ini sudah dapatkan harta ini, adik-adik kalau adik-adik baca, ini hati-hati. Kadangkala kita sudah mempunyai sesuatu hal, ya, kita akhirnya bertindak ya tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Seperti si bungsu lakukan ini. Waktu dia sudah mendapatkan harta yang dia inginkan, dia tinggalkan bapaknya. Perhatikan baik-baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai sekali-kali pun kita melupakan Tuhan. Terkadang waktu kita dalam himpitan, dalam kesusahan, kita selalu dekat sama Tuhan. Waktu kita mungkin dalam penderitaan, kita sambil menangis ya baper ya, dengan perasaan menangis, itu paling gampang kita cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tetapi waktu kita dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman, mungkin banyak duit, banyak harta, hati-hati. Saat-saat itu sebenarnya itu saat yang kita perlu berhati-hati dalam hidupnya kita. Makanya banyak orang mau jadi kaya, Kylie pun mau ya punya uang banyak, semua manusia mau. Tetapi mari anak-anak Tuhan kita belajar, waktu kita punya berkat yang banyak, sebenarnya waktu-waktu itu adalah waktu yang kita harus berhati-hati di dalam hidup, di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kenyataan yang terjadi banyak waktu orang sudah punya uang banyak. Ya, apalagi kita yang masih muda-muda ya, masih remaja ini, wah. Zaman sekarang ya, begitu banyak fasilitas, tempat di mana kita bisa nongkrong situ, duduk, kita bisa menghabiskan uang tanpa kita sadari. Nah, hati-hati dalam situasi ini, kita harus berhati-hati dan kita menjaga hidupnya kita untuk tetap seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Di sini waktu si bungsu sudah jauh dari Tuhan, ya, jauh dari bapaknya, jauh dari Tuhan, akhirnya dia hidup dengan berfoya-foya. Kalau di terjemahan lain, bayangkan adik-adik. Adik-adik punya Alkitab di gadget ini, banyak sekali terjemahan Alkitab yang lain ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan si bungsu ini akhirnya dia berfoya-foya dengan pelacur, ya, dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, ini hati-hati. Tanpa kita sadari kita ditarik oleh kesenangan-kesenangan yang kita miliki, kita ditarik ya jauh dari Tuhan. Tapi mari siang hari ini, sekalipun sangat singkat, saya mau katakan, engkau boleh minta sesuatu daripada Tuhan, apa yang kau inginkan. Tapi waktu kau mendapatkan sesuatu, mari hidupmu lebih berhati-hati. Harusnya waktu berkat itu melimpah dalam hidupnya kita, harusnya kita semakin melekat dengan Tuhan. Tapi itu tidak mudah. Kenyataan yang ada, setiap orang manusia waktu sudah memiliki banyak kekayaan, kenyamanan dalam hidupnya. Terlalu banyak anak Tuhan akhirnya menjauh dari Tuhan. Dia meninggalkan orang tuanya dalam cerita ini. Dia jauh dari kehidupan orang tuanya. Padahal disitulah titik ya bahaya yang bisa terjadi. Waktu kita jauh dari Allah Bapa di surga, hati-hati ya. Karena hidupnya kita ini kita tidak bisa prediksi ya ke depan. Ini anak bungsu, dia tidak pernah tahu bahwa kekayaan yang dia miliki akan habis. Tapi kalau adik-adik baca selanjutnya, akhirnya negeri itu mengalami kelaparan yang dahsyat. Dan anak bungsu pun mengalami kelaparan. Sampai dia mengalami begitu banyak hal kejatuhan, sampai makan pun dia sulit. Ya. Seperti keadaan yang kita alami ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah prediksi tahun 2020 adalah waktu di mana kita tidak bisa buat apa-apa. Mungkin tahun lalu banyak orang sudah siap-siap mau buat ini 2020, kita buat ini, buat ini. Sudah siapkan semua, mungkin modalnya apa dia sudah masuk 2020, bulan 1, bulan 2, bulan 3 mulai ya terjadi pandemi ini. Tidak ada yang bisa prediksi. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya stop.
Itu sebabnya apapun hidupnya kita dalam keadaan kecukupan atau berkelimpahan harus tetap melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini manusia terbatas, kita tidak tahu hidupnya kita besok itu bagaimana. Keadaan dunia besok itu bagaimana, kita tidak pernah tahu. Jangan pernah membanggakan keadaannya kita, hartanya kita, kehebatannya kita. Tapi hari ini saya mau ajak buat adik-adik. Sekalipun engkau masih remaja, engkau masih sangat muda. Tapi mari dengan kemudaanmu hari ini, belajar dengan ini. Ya, tanamkan ini dalam hidupmu. Waktu engkau diberkati Tuhan, harusnya engkau semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Nah kalau adik-adik baca terus ceritanya ini, akhirnya si bungsu itu boleh kembali kepada Bapa. Tetapi waktu dia kembali kepada Bapa, dia cepat mengambil keputusan untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Dia melangkah ya kembali kepada Bapanya. Tetapi dengan catatan dia datang dengan kerendahan hati. Dia katakan, jangan anggap saya lagi sebagai anakmu Bapa. Biar saya jadi pekerjamu. Ini menandakan bahwa anak ini datang berbalik dengan kerendahan hati. Dan itu yang Tuhan sukai. Dan apa yang Tuhan buat. Ya kalau adik-adik baca, akhirnya si Bapa ini dia menerima anak ini apa adanya. Ya, Kylie tidak tahu bagaimana keadaanmu hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bermarahan. Mungkin engkau sedang... hubunganmu dengan orang tua lagi rusak ya. Tapi dengarkan baik-baik. Mari ambil keputusan hari ini berbalik kembali kepada jalan yang benar ya. Orang tuamu itu adalah tetap orang tua. Mungkin orang tuamu hari ini engkau dapatkan, kenapa orang tuaku cerewet sekali. Kenapa saya diatur begini, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Dengarkan baik-baik. Dia tetap orang tuamu. Ya, waktu engkau dalam kandungan dia sangat mengasihi engkau, dia menjaga. Mari renungkan dan mulai berbalik dengan punya kerendahan hati, datang pada orang tuamu, minta maaf, minta ampun, pulihkan hidupmu. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Seperti tema kita ya dalam gereja kita bulan ini, semua kita akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Hidupnya kita dipulihkan, hidupnya kita akan diperbaiki. Dan ingat baik-baik, apapun kejatuhan di dalam hidupmu, apapun kegagalan di dalam hidupmu, apapun pelanggaran yang engkau buat, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dan Tuhan menerima engkau apa adanya. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik bagi kita semua. Amin. Saya ajak semua para pemuji, kita akan menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur ya, kita mau naikkan pujian bahwa Bapa kita di surga, Dia Bapa yang baik. Bahkan kebaikan Tuhan, Dia sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dia mengutus anaknya, memberikan anaknya buat kita umat manusia. Ya, dari setiap dosa pelanggaran kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Sebab Dia Tuhan yang baik dan sangat baik buat kita semua. Satu pujian buat Tuhan kita akan naikkan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Katakan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. katakan Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. amin Tuhan. Kau jadikan biji
Mari sekali lagi yang terbaik naikkan pujian ini, katakan seperti Bapa saya anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi, Haleluya. Kau jadikan Amin. biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa saya anaknya, anaknya, demikianlah. Kau menuntun langkahku, Amin. Haleluya. hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi katakan hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, Amin. haleluya. Kau Bapa yang Kami baik. memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau Allah yang sangat baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji. Terima kasih Tuhan. Kami mengamenkan pujian ini Tuhan. Hari depan yang penuh pengharapan Tuhan, Engkau sediakan bagi setiap kami semua, anak-anak teens-Mu Tuhan. Sekalipun kami masih sangat muda, kami masih remaja Tuhan, tetapi kami sudah mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami klaim janji firman-Mu bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Asalkan kami Tuhan hidup seturut daripada kebenaran-Mu. Asalkan kami hidup mengasihi Engkau Tuhan, kami percaya Engkau menjamin hidup kami. Firman-firman yang sudah kami terima saat ini Tuhan, kami katakan itu hidup di dalam setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, yang tidak pernah kami dengar, bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati kami, janji-Mu Tuhan semuanya Engkau sediakan bagi kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kehidupan orang tua kami. Tuhan, mari berkati orang tua kami semua. Berkati kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan Engkau buat setiap pekerjaan orang tua kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami anak-anak buat orang tua kami. Dan kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan. Tuntun kami terus dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan kami jauh daripada Engkau. Mungkin hidup kami tidak menyenangkan akan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Kami minta kerendahan hati Tuhan ada bagi setiap kami. Untuk kami mau kembali Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Ampuni kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar hidup seturut daripada firman-Mu. Sebab janji firman-Mu Tuhan jauh dari apa yang kami minta Tuhan. Engkau sanggup melakukannya Tuhan.
Bahkan sebelum kami minta Tuhan, Engkau sudah tahu itu bagi kami semua. Dan Engkau menyediakan itu. Dan janji-Mu tidak pernah ada yang gagal di dalam hidup kami. Apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami amenkan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seturut iman percayamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat generasi teens ini Tuhan dimanapun berada. Secara khusus mereka yang belum pernah mengecap anugerah Tuhan. Bapa, kami berdoa mintakan belas kasihan buat generasi ini Tuhan. Mereka Tuhan yang belum mengecap kasih karunia-Mu. Tuhan jamah mereka Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat buat dunia ini. Untuk menjadi berkat buat generasi ini. Pakai hidup kami Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima anugerah ini Tuhan. Kami terima kasih karunia ini Tuhan. Untuk kami pakai hidup kami Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa anak-anak teens Tuhan. Untuk kami boleh bawa kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami lepaskan berkat buat generasi teens ini. Mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Satu hal yang kami tahu dan kami percayai. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia memelihara kami. Apapun keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Ini sembah kami kepadamu. Ini ucapan syukur kami dan kami katakan Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.